akuntansi saya. Tapi sebelumnya saya meminta izin untuk ini, apakah saya bisa mengambil bisnis online-nya kakak untuk saya bikin jadi project akuntansi saya. Oke Kak Dinda, jadi kan kita sudah chat via WA, jadi saya sudah tahu maksud dan tujuan Kak Dinda juga. So di sini saya juga merasa senang karena bisnis saya bisa jadi project dalam akuntansi kakak. Ya saya harap hal ini akan menjadi hal yang baik untuk Kak Dinda juga, hal yang baik untuk saya dan juga Simpel Fiksi. Makasih Kak, kita lanjut saja. Baik, terima kasih kak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk kakak untuk menjawabnya, tapi ini pertanyaan simpel-simpel saja kak. Di sini saya ingin menanyakan seputar bisnis yang kakak lakukan ini untuk bisnis online. Kakak sebelumnya bisa jelaskan untuk nanti dapat diketahui bisnis online kakak ini bergerak dalam bidang apa? Oke, jadi Simpel Fiksi ini sebenarnya dia bergerak dalam hal kerajinan ya kak. Tapi kerajinan di sini sifatnya itu ya kayak aksesoris. Nah aksesoris sendiri kan ada yang itu tuh gelang, headband, itu yang paling utama sih, gelang sama headband dari aksesorisnya itu. Terus untuk hiasan dindingnya itu kita juga siapkan dream catcher. Nah dream catcher sendiri itu kan juga dari ukurannya itu kan juga bervariasi. Nah setelah dream catcher itu yang lagi booming dan yang lagi happening banget nih sekarang itu tuh ada tali pengait masker dan kacamata. Itu juga ada model vintage sama klasik. Terus untuk melakukan bisnis online-nya ini, kenapa kakak melakukan open PO daripada ready stock? Nah itu kak, itu yang menarik. Kenapa di Simpel Fiksi itu saya tuh sistemnya itu free order PO ketimbang hal seperti barang yang ready. Saya tidak menggunakan itu karena yang pertama kak, alasan yang pertama tuh supaya konsumen tuh mereka bisa memvariasi barang yang mereka mau. Kayak misalnya gelang kan, gelang itu warnanya tuh ada bervariasi. Nah dari situ kan dengan ada sistem PO-nya ini mereka bisa request tuh, kak saya mau warnanya itu ini mix ini ya, atau kak saya mau warnanya cuma ini saja. Nah hal ini juga request ini juga terjadi di hal seperti dream catcher dan cuma gelang saja. Kalau mengait masker biasanya saya tidak buka sistem untuk request barang itu tidak. Oh berarti untuk open PO-nya ini tergantung dari customer-nya, requestan dari customer. Iya. Dan saya rasa juga bisa dalam hal membuat itu lebih menghemat waktu, supaya saya juga tidak terlalu capek kan. Dengan untuk pembayarannya kak, apakah dalam bisnis ini pembayarannya itu bagaimana? Terus dengan pengirimannya yang dilakukan dalam bisnis online kakak Simpel Fiksi ini seperti apa? Oke. Nah untuk proses pembayarannya sendiri, saya sistemnya itu transfer sampai dengan proses. Nah kalau konsumennya sudah mentransfer uangnya, di situ kan saya juga sebagai penjual kan saya rasa percaya kan terhadap konsumennya. Hal ini untuk menghindari kerugian kak, karena dulu pernah saya tidak pakai sistem istilahnya transfer dulu sampai dengan proses. Pernah saya sering ditipu oleh konsumen, dimana di saat barangnya sudah jadi tahu-tahu konsumennya malah gak ada kabar, hilang. Dari situ akhirnya saya berpikir bahwa kayaknya lebih praktis dan lebih aman itu kalau sistemnya itu transfer saja. Apalagi kan sekarang juga corona kan, saya juga takut untuk terima uang itu secara tunai. Untuk tadi yang kak bilang transfernya itu lewat via apa ya kak kalau boleh tahu? Oke, kalau transfernya itu tuh kan sekarang kan lagi banyak tuh marak m-banking kan. Nah di sini kan untuk m-bankingnya itu kan saya hanya punya Mandiri sama BRI, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau transfer melalui link aja atau melalui OVO, melalui Dana itu sangat-sangat bisa kan. Terus sama untuk pengirimannya kak bagaimana? Kalau untuk pengirimannya, nah di sini nih kalau untuk di luar Kupang tuh misalnya ke Malaka atau misalnya di luar Pulau Timur sampai Flores, bahkan di Jawa dan sampai di Maluku itu kami selalu memakai jasa pengiriman JNE Kak. Karena jujur saya kalau pakai JNT saya agak merasa mungkin saya yang tidak terbiasa memakai JNT, jadi saya merasa nyaman kalau memakai JNE. Itu untuk pengiriman untuk pengiriman luarnya ya kak? Iya, Kak. Kalau untuk dari dalam kotanya sendiri? Kalau dari dalam kotanya itu kita sistemnya tuh gini, saya tidak melayani pengantaran untuk dalam kota ya, saya tidak melayani pengantaran sampai ke rumah konsumen.
Jadi kalau konsumen yang mau bisa Grab, selain bisa Grab bisa langsung datang ke rumahnya admin untuk mengambil barangnya mereka. Makasih Kak untuk wawancaranya. Kita Apakah besok juga saya bisa datang untuk memulai kegiatan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan Kakak seperti apa? oh Kak, sangat bisa, sangat bisa. Waktu juga kayak jam-jam gini ya Kak, soalnya kalau pagi kan saya juga harus masuk kuliah, Iya. jadi yang waktu kayak begini pas. Makasih Kak. Oke Kak, sama-sama, ditunggu besok kedatangannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Yulianti Ayuning Pratiwi, NIM 18.100.212. Saya adalah mahasiswi jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek akuntansi yang saya lakukan. Saya mengambil judul yaitu tentang pencatatan keuangan sederhana untuk online shop Simple Things Kue. Kenapa saya mengambil judul pencatatan keuangan sederhana untuk online shop Simple Things Kue? Karena saya berpikir bahwasannya untuk online shop atau bisnis online itu biasanya masih jarang untuk melakukan pencatatannya. Apalagi online shop yang masih tergolong kecil. Oleh karena itu, saya ingin membantu untuk membuat pencatatan keuangan sederhana untuk online shop Simple Things Kue. Bisnis online Simple Things Kue ini dilakukan oleh satu orang atau individu. Metode yang digunakan yaitu adalah Open PO, di mana artinya customer atau konsumen harus memesan terlebih dahulu barang yang ingin mereka pesan. Kemudian untuk pembayarannya biasanya Simple Things Kue ini melakukannya dengan sistem COD atau cash on delivery. Karena adanya pandemi seperti sekarang ini, maka online shop Simple Things Kue ini mengubahnya dengan metode via m-banking. Kemudian untuk pengirimannya, mereka menggunakan jasa seperti JNE untuk pengiriman ke luar kota dan Grab yaitu untuk pengiriman di dalam kota. Nah, untuk pencatatan keuangan sederhananya di sini, saya menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Buku Kas. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mudah dan praktis untuk digunakan dalam membuat laporan keuangan sederhana, sehingga nantinya pemilik bisnis atau pemilik usaha dapat dengan mudah untuk mencatat dan memantau transaksi-transaksi yang dilakukan dalam aplikasi Buku Kas tersebut. Karena laporan keuangan itu sangat penting dan berguna untuk pengambilan keputusan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita akan masuk untuk tutorial pencatatan keuangan sederhana untuk online shop Simple Things Kue dengan menggunakan aplikasi Buku Kas. Pertama-tama kita masuk di aplikasi Play Store, kemudian search Buku Kas. Setelah dapat, teman-teman dapat mendownload dan menginstalnya. Di sini karena saya sudah mendownload dan menginstalnya, kita langsung buka. Nah, dalam Buku Kas ini terdapat item hutang, transaksi, stok barang, dan lainnya. Untuk memulai pencatatan transaksinya, teman-teman dapat mengklik pada tambah bisnis baru. Kemudian teman-teman dapat mengisikan sesuai dengan arahan yang telah disediakan oleh aplikasi Buku Kas. Di sini ada masukkan nama bisnis, nomor telepon, tipe penggunaan ada bisnis, ada pribadi, kemudian ada kategori bisnis. Yang pertama untuk nama bisnis kita isikan yaitu Simple Things Kue. Karena di sini saya membuat tutorial pencatatan keuangan untuk online shop Simple Things Kue, maka nama bisnis di sini saya mengisikan yaitu Simple Things Kue. Nomor telepon wajib diisi ya teman-teman. Kemudian tipe penggunaan di sini saya memilih bisnis karena ini untuk bisnis online, makanya saya memilih tipe penggunaannya yaitu bisnis. Kemudian untuk kategori bisnis di sini telah disediakan oleh Buku Kas. Teman-teman dapat memilihnya sesuai dengan bidang bisnis teman-teman. Dikarenakan Simple Things Kue ini bergerak dalam bidang bisnis aksesoris, maka di sini kita klik pada lainnya. Kemudian nama kategori di sini kita isikan yaitu
aksesoris. Setelah terisikan, kita klik simpan. Setelah itu, pilih item transaksi. Kemudian teman-teman dapat mengklik tambah transaksi untuk memulai pencatatan transaksi pada online shop SimpleThingsCoin. Di sini sedikit penjelasan, saya akan memulai pencatatan transaksi di bulan Juni 2020 dikarenakan bisnis online atau online shop SimpleThingsCoin ini memulai usaha mereka di bulan Juni 2020. Untuk modal awal mereka yaitu sebesar 100.000. Kita klik pada pengeluaran dan kita catat yaitu sebesar 100.000 untuk modal awalnya. Kemudian catatan atau keterangan kita tulis yaitu modal awal pada tanggal 3 Juni 2020. Kemudian simpan transaksi. Kemudian kita klik pada tambah transaksi untuk mencatat transaksi selanjutnya. Di sini pada tanggal 5 Juni 2020 SimpleThingsCoin membeli benang yaitu seharga 80.000. Kita catat pada pengeluaran yaitu sebesar 80.000. Catatan atau keterangan kita tulis yaitu beli benang pada tanggal 5 Juni 2020. Simpan transaksi. Selanjutnya untuk mencatat transaksi berikutnya kita klik tambah transaksi. Pada tanggal 6 Juni 2020, SimpleThingsCoin memiliki utang usaha yaitu sebesar 180.000. Di sini kita klik pada pengeluaran, kita catat 180.000. Catatan atau keterangan kita isikan yaitu utang usaha pada tanggal 6 Juni 2020. Simpan transaksi. Kemudian untuk transaksi berikutnya kita klik tambah transaksi. Untuk keuntungan penjualan yang SimpleThingsCoin peroleh pada bulan Juni 2020 yaitu sebesar 500.000. Di sini kita tulis yaitu sebesar 500.000 pada penjualan. Kemudian kita catat di catatan atau keterangan yaitu keuntungan penjualan di bulan Juni pada tanggal 30 Juni 2020. Kemudian simpan transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk total penjualan kotornya yaitu sebesar 500.000. Untuk total kotor pada pengeluaran yaitu sebesar 360.000 dan keuntungan bersih yang diperoleh SimpleThingsCoin pada bulan Juni 2020 yaitu sebesar 140.000. Nah, ini adalah tampilan di mana pencatatan transaksi untuk online shop SimpleThingsCoin yang saya buat selama 8 bulan terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. Sehingga teman-teman dapat melihatnya yaitu untuk total kotor pada penjualan yaitu didapatkan sebesar 8.600.000 dan total pengeluaran kotornya yaitu sebesar 3.554.000 dan keuntungan bersih yang diperoleh SimpleThingsCoin dalam bisnisnya ini selama 8 bulan yaitu sebesar 5.046.000. Kemudian dalam aplikasi buku kas ini kita juga bisa mendownload untuk dapat melihat laporan laba ruginya. Kita klik pada laporan, kemudian kita klik untuk unduh. Nah, ini adalah laporan laba rugi untuk online shop SimpleThingsCoin yang terhitung pada tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Selanjutnya, dalam aplikasi buku kas ini, teman-teman dapat melihat grafik selama penjualan teman-teman lakukan. Yaitu kita bisa lihat pada lihat grafik analisa. Kita klik.
Kemudian untuk rincian penjualan kita pilih semua, maka tampilannya seperti ini. Untuk tren penjualan kita pilih bulanan, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk perbandingan penjualan kita bisa pilih di bulan Juni 2020 dengan bulan Januari 2021, sehingga tampilannya seperti ini. Untuk pengeluaran kita juga bisa melihat rinciannya, yaitu semua, sehingga dapat dilihat tampilannya seperti ini. Tren pengeluarannya kita pilih bulanan, sehingga tampilannya seperti ini. Dan untuk perbandingan pengeluarannya kita pilih bulan Juni 2020 dan bulan Januari 2021, sehingga tampilannya seperti ini. Untuk keuntungan, tren keuntungan kita pilih bulanan, sehingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk perbandingan keuntungan, yaitu kita pilih bulan Juni 2020 dan bulan Januari 2021. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk item stok barang di sini, saya mencatat berbagai macam produk yang dijual oleh online shop Simple Things Co. Teman-teman dapat melihatnya di sini ada berbagai macam produk online shop Simple Things Co. yang mereka jual. Di sini teman-teman dapat melihatnya ada Dreamcatcher dengan ukuran besar, Dreamcatcher kecil, sedang, super big, kemudian ada berbagai jenis gelang, kemudian ada headband, tali masker. Ini adalah produk yang mereka jual. Saya mencatatnya pada item stok barang. Sekian penjelasan untuk tutorial pencatatan keuangan sederhana untuk online shop Simple Things Co. dengan menggunakan aplikasi buku kas. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.